Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pagi hari ini kita bersyukur atas anugerah Yahweh. Kita memasuki minggu keempat bulan November. Dan kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, perlindunganmu, penjagaanmu. Kami ada sampai hari ini karena kemurahanmu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 8 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan setelah memanggil keduanya, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali tidak berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Namun sambil menanggapi, Petrus dan Yohanes berkata kepada mereka, "Putuskanlah apakah benar di hadapan Elohim untuk mendengarkan kamu lebih daripada Elohim? Sebab kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan dengar." Dan sambil mengancam lebih jauh, mereka melepaskan keduanya karena tidak menemukan suatu apapun bagaimana mereka dapat menghukumnya melalui rakyat itu, karena semua orang terus memuliakan Elohim atas apa yang telah terjadi, karena orang yang atasnya telah terjadi tanda kesembuhan ini telah berusia lebih daripada 40 tahun. Saudara, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Setelah hari Pentakosta, Petrus mendoakan ada orang yang sakit lumpuh di pintu gerbang bait suci itu, dan melalui itu banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus itu tadi. Hari ini saya berikan temanya adalah, apakah engkau lebih taat kepada manusia atau lebih taat kepada Yahweh? Apakah engkau lebih taat kepada manusia atau lebih taat kepada Yahweh? Di dunia ini ada banyak aturan pemerintah, aturan agama, aturan suku, budaya, berbagai macam aturan yang ada di dunia ini. Namun satu hal yang kita perhatikan, ketika Petrus menyembuhkan orang sakit itu dari lumpuhnya, maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tidak suka kepada ajaran Tuhan Yesus. Sebelumnya pun mereka sudah menangkap Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus supaya dihukum, dan pada akhirnya keputusannya untuk disalibkan. Siapapun yang mengikut Tuhan Yesus itu mereka tidak suka, karena menganggap mereka ini adalah saingan di dalam menjadi pengikut. Karena selama ini sudah banyak menjadi pengikut mereka, yaitu ahli Taurat. Tapi begitu ada ajaran Tuhan Yesus, dianggap itu tantangan baru, maka siapapun mengikut ajaran Tuhan Yesus dianggap itu musuh mereka, dan segala cara mereka lakukan supaya tidak berkembang. Hari ini, mari kita perhatikan bagaimana hidup di akhir zaman ini. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada masa-masa yang sangat sukar, dan banyak orang akan menyangkal Tuhan Yesus karena begitu ngerinya ancaman karena sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-24. Bagaimana dia mengatakan bahwa mulai dari ayat yang ke 9 sampai dengan 11, bahwa karena aku kamu akan dibenci oleh semua orang, dan kamu akan dianiaya bahkan dibunuh, tapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, kita perhatikan bagaimana caranya agar kita lebih taat kepada Yahweh daripada manusia. Yang pertama-tama harus mengenal Yahweh itu dengan benar.
peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana Raja Nebukadnezar membuat patung supaya sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, jika Yahweh sanggup menolong kami, kami tidak mau menyembah patung itu. Maka Sadrak, Mesak, Abednego, karena mereka tidak taat kepada aturan raja itu, dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Itu dalam Daniel pasal yang ke-3, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 30. Tapi kita perhatikan, sekalipun mereka diancam, kalau engkau tidak menyembah patung dimasukkan dalam perapian, mereka tidak peduli karena mereka lebih taat kepada Yahweh daripada manusia. Dan ketika mereka dimasukkan ke dalam api itu, api tidak membakar tubuh mereka. Begitu juga yang kedua, bagaimana caranya agar kita lebih taat kepada Yahweh, yaitu lebih mendengar perintah Yahweh daripada perintah manusia. Di Kisah Rasul pasal 4 tadi, di ayat yang ke-18 dan 19, saya baca ulang. Dan setelah memanggil keduanya, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali tidak berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesua. Namun sambil menanggapi, Petrus dan Yohanes berkata kepada mereka, putuskanlah apakah benar di hadapan Elohim untuk mendengarkan kamu lebih daripada Elohim. Jadi Petrus dan Yohanes lebih mendengarkan perintah Yahweh daripada perintah aturan orang Farisi. Di akhir zaman ini banyak orang bikin aturan, ya termasuk berbagai macam aturan, kondisi yang sakit sekarang ini, pakai masker dan segala macam. Orang hanya berpikir kita harus pakai masker, pakai cuci tangan, supaya kita tidak kena virus. Itu aturan manusia. Tapi kau lupa bahwa di dalam dirimu ada roh Yahweh yang lebih hebat daripada virus itu. Kau lebih takut kepada aturan manusia daripada otoritas Yahweh itu. Harusnya jika engkau anak Yahweh itu, engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak takut kepada kematian, dan engkau lebih percaya kepada cuci tangan daripada doa. Engkau lebih percaya kepada masker daripada urapan Roh Kudus itu. Itu yang membuat banyak manusia sekarang jatuh dalam sakit penyakit, karena lebih mendengarkan perintah manusia daripada perintah Yahweh. Tapi kalau Petrus tadi lebih mendengarkan perintah Yahweh daripada manusia. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Harus lebih taat pada Yahweh daripada manusia. Harus lebih taat pada Yahweh daripada manusia. Itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 dikatakan demikian, bagaimana Petrus juga dengan rasul-rasul yang lain, ayat yang ke-40 ya sampai dengan ayat 42 yang berbeda demikian. Dan mereka diyakinkan olehnya, dan sambil memanggil para rasul itu seraya memukulinya, mereka memerintahkan agar tidak berbicara dalam nama Yesua, dan mereka membebaskannya. Kemudian sesungguhnya mereka pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersuka cita karena mereka telah dianggap layak untuk dihina demi namanya. Dan setiap hari di bait suci dan dari rumah ke rumah mereka tidak berhenti mengajarkan dan menginjilkan Yesua Sang Mesias. Kita perhatikan di sini bahwa Petrus dengan rasul-rasul yang lain mengambil keputusan. Di ayat 9 dikatakan, dan sambil menanggapi, Petrus dan para rasul berkata, seharusnya lah taat kepada Elohim lebih daripada kepada manusia. Sekarang ini ada banyak orang lebih taat kepada manusia daripada Yahweh Elohim itu. Jadi kita perhatikan di sini yang ketiga, harus lebih taat pada Yahweh daripada manusia. Yang keempat, yang harus ditakuti hanya Yahweh sendiri. Ya. Bagaimana kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu,
tapi tidak bisa membunuh rohmu. Tapi takutlah kepada Dia, kepada Yahweh itu, yang bisa membinasakan baik tubuhmu, baik rohmu, untuk dihukum masuk ke dalam api neraka, dalam Matius pasal 10 ayat 8. Jadi inilah yang perlu kita lakukan, lebih takut kepada Yahweh daripada manusia. Yang perlu kita takutin hanya Yahweh itu. Manusia nggak perlu ditakutin. Manusia itu boleh dihormati tapi bukan untuk ditakutin. Jangan kita lebih taat aturan buatan manusia daripada firman Yahweh. Sekarang ini orang lebih taat aturan manusia daripada aturan Yahweh. Karena engkau lebih takut kepada manusia. Nanti kalau aku tidak ikut aturan ini, aku kena hukum, aku kena ini dan itu. Jangan, engkau harus lebih taat, lebih takut kepada Yahweh daripada manusia. Yang kelima, kunci hidup manusia, mati hidupnya manusia itu tergantung kepada Yahweh. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6 dikatakan, Yahweh yang mematikan, Yahweh yang menghidupkan. Jadi kalau belum waktunya orang mati, bagaimanapun orang merencanakan pembunuhan kepada dia tidak bisa mati. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lebih panas. 1 helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Daniel dilarang untuk berdoa, tapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, dimasukkan ke dalam gua singa. Singa bisa tertidur. Karena apa? Dia lebih taat kepada Yahweh daripada aturan manusia. Zaman sekarang ini butuh orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Yahweh. Kalau engkau mengasihi Yahweh, Yeshua HaMasiah yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosamu, harusnya engkau lebih taat kepada Yahweh itu daripada manusia. Jangan engkau takut kepada manusia, tapi engkau meremehkan firman Yahweh. Jangan engkau tunduk kepada aturan manusia, engkau tidak percaya kepada firman Yahweh. Ini sangat keliru. Tetapi melalui firman ini, mulailah engkau lebih taat kepada Yahweh. Kalau Yahweh bisa menolong Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Kalau Yahweh bisa menolong Daniel di dalam gua singa, singa tidak memakannya. Yahweh juga bisa menolong engkau dari segala kesulitanmu, dari segala berbagai macam kejadian demi kejadian, kejahatan. Jangan takut, sebab roh Yahweh membungkus engkau. Firman-Nya meneguhkan hatimu, sehingga engkau menang menghadapi segala tipu muslihat daripada iblis itu. Biarlah melalui firman ini engkau dikuatkan, diteguhkan. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mau belajar lebih taat kepada Yahweh daripada aturan manusia. Kalau akhir-akhir ini ada banyak manusia yang takut kepada manusia karena berbagai macam ancaman kejahatan, berbagai macam hal-hal yang buruk. Tapi kami percaya bahwa Yahweh punya otoritas atas hidup kami. Dimanapun kami berada, Engkau adalah Immanuel bagi kami. Engkau yang esa bekerja dalam diri kami, pagari seluruh anak-anak-Mu, baik pikiran, hati, seluruh tubuhnya, tutup bungkus dengan kuasa roh-Mu Bapa, hatinya penuh dengan firman-Mu, sehingga mereka berkemenangan dalam menghadapi segala tipu muslihat daripada si iblis. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya mereka lebih takut kepada Yahweh dimanapun mereka berada. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu terjadi bagi mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, buka jalan bagi mereka yang tidak ada jalan. Berkati pemerintah kami, berkati juga Bapa bangsa negara kami, berkati gereja-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu berkati. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.